Saudara semua, Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua. Saya Diki dari Universitas Terbuka ingin membicarakan tentang parafrase. Ini sebuah istilah yang sudah sangat dikenal oleh berbagai pihak di dunia pendidikan. Parafrase ini penting dalam penulisan paper, penulisan makalah, penulisan skripsi, dan lain-lain. Pada saat ini banyak orang, mahasiswa terutama, khawatir bagaimana kalau tulisannya itu nanti dianggap mirip dengan sumber aslinya. Ada rasa khawatir. Nah, supaya tidak khawatir seperti itu, ada caranya, yaitu dengan melakukan parafrase. Bagaimana melakukan parafrase yang baik? Mari kita bicarakan. Parafrase diartikan sebagai menuliskan kembali suatu tulisan dengan bahasa sendiri, tapi tidak mengubah artinya. Bagaimana kalau artinya jadi berubah atau berbeda? Ya, jadinya kurang tepat kalimat yang dibuat itu, atau ya salah artinya gitu. Jadi bagaimana membuat atau melakukan parafrase? Ya, yang penting, yang poin ketiga adalah perlu pemahaman maksud dan isi kalimat yang akan dilakukan parafrase. Jadi kita paham dulu maksudnya, bukan sekedar mengganti-ganti bunyi kalimatnya dengan harapan nanti jadi berbeda kalimatnya. Kita perlu paham dulu apa yang dimaksud, apa yang ditulis, dan apa maknanya, konteksnya itu kita pahami dulu. Itu yang penting dulu. Dan harus menyebutkan sumbernya juga. Walaupun kita sudah ubah kalimatnya, artinya tidak berubah, tetap harus disebutkan sumbernya. Selain itu, parafrase juga memiliki ciri fleksibilitas. Ini tidak ada satu cara yang hanya tidak berarti hanya ada satu cara, bukan begitu. Ada macam-macam cara untuk melakukan parafrase, untuk membuat tulisan yang berbeda dengan aslinya. Itu ada macam-macam cara. Tidak ada yang ini betul, yang ini ya kalau tadi artinya berbeda ya itu yang salah, seperti itu gitu. Dan kalau masih sama dengan tulisan aslinya ya itu kurang tepat kalau begitu. Tapi fleksibilitas, kita punya kesempatan yang banyak untuk melakukan parafrase itu. Kita lanjutkan. Kita perlu tahu dulu mengapa perlu parafrase. Tadi di awal sudah saya berikan semacam latar belakang. Nah, ini manfaatnya. Menunjukkan pemahaman atas apa yang dituliskan. Kalau kita bisa melakukan parafrase dengan baik, maka kita itu berarti paham apa yang dimaksud. Tidak sekedar mengucapkan kembali atau menuliskan kembali. Kan syaratnya melakukan parafrase kita harus paham dulu apa yang ada di naskah itu. Nah, jadi kemampuan melakukan parafrase tidak hanya kemampuan menulis atau kemampuan mengganti-ganti kata atau kalimat, tapi memang menunjukkan pemahaman atas kontennya, isinya kalimat itu. Parafrase juga menunjukkan penghargaan atas karya seseorang. Ya betul, makanya kita kan tidak boleh meng-copy paste atau mengaku milik orang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa kita harus menghargai karya seseorang, dan salah satu caranya adalah dengan parafrase ini. Parafrase juga berguna untuk membuat hubungan antar kalimat. Ya, hubungan antar kalimat lebih baik karena kita membuat kalimat dan membuat kalimat yang satu dan kalimat lain berkaitan, itu menjadi hubungan antar kalimat lebih bagus gitu. Dan ya tentu saja tadi ini berkaitan dengan nomor 2 tadi, penghargaan atas karya seseorang. Tadi di awal sudah disebut kenapa orang banyak yang khawatir parafrase dalam menulis perlu ada parafrase, karena menghindari plagiasi seperti itu. Kita lanjutkan. Langkah melakukan parafrase ada 5.
Yang pertama, memahami naskah asal dengan baik. Naskah asalnya itu yang kita baca itu, yang harus diparafrasekan, itu kita pahami dulu. Apa yang kita tulis adalah apa yang kita pahami. Terus kita catat. Catat hal penting dari naskah asal berikut istilah teknis. Ya, ada istilah-istilah teknis ya memang ya, itu sudah umum ya, jadi tidak perlu diganti, itu istilah yang sudah umum, misalnya nama lokasi, nama tempat, atau istilah konsep yang akan kita angkat kita tulis, misalnya suhu atau termometer. Nah, itu kan sudah istilah teknis itu. Nah, setelah itu kita membuat kalimat yang menggambarkan maksud dari naskah asalnya. Nah, disinilah kita menulis ya. Maksudnya apa? Oh, maksudnya seperti ini, kita tulis dengan kalimat atau dengan bahasa kita sendiri. Ya, mungkin tetap bahasa Indonesia, tapi ini digunakan kata atau kalimat yang buatan kita, bukan yang sama dengan yang itu, bukan copy paste. Setelah itu, bandingkan kalimat yang dibuat dengan kalimat di naskah asal. Kita tadi menulis tidak dalam keadaan melihat kalimat asalnya, kita buat dengan kalimat sendiri, yang penting maksudnya sama. Lalu kita cek dengan kalimat aslinya di naskah asal. Oh, ternyata masih banyak persamaan ya. Langkah ke-5, perbaiki kalimat parafrase tadi itu, kalimatnya seperti apa. Apakah hanya mengganti-ganti istilah atau memang sudah ada strukturnya, sudah berubah seperti itu. Strukturnya berubah, itu pentingnya. Sekarang kita lihat contoh ya. Ada naskah seperti ini. Naskah asli ada sebagai berikut. Ini tentang hutan. Kita baca bersama-sama. Ada berbagai jenis binatang yang hidup di hutan Pulau Sumatera. Berbagai jenis itu membentuk rantai makanan. Beberapa jenis binatang itu dapat digolongkan sebagai binatang buas. Binatang buas memiliki ciri yaitu memakan daging. Ada lagi jenis binatang yang merupakan herbivora. Binatang ini seperti rusa atau kancil, hidup dengan memakan tumbuhan. Keberadaan berbagai jenis hewan ini membuat hutan di Pulau Sumatera memiliki banyak keunikan. Itu kalimatnya, begitu paragrafnya. Nah, bagaimana kita melakukan parafrase seperti ini? Kita bisa melihat slide berikutnya. Nah, langkah parafrasenya seperti tadi itu. Usahakan memahami maksud tulisan. Catat istilah teknis. Pulau Sumatera, herbivora, rantai makanan, atau apalagi ada yang menurut Anda perlu, ya tuliskan istilah teknis itu. Ini yang tidak diganti. Pulau Sumatera tidak mungkin diganti nama menjadi pulau lain atau tempat lain. Buat tulisan dengan kalimat buatan sendiri tanpa mengubah arti, ya itulah parafrase seperti itu. Nah, setelah itu dibandingkan tulisan yang baru dibuat itu oleh kita itu dengan tulisan aslinya seperti apa, naskah asalnya tadi itu. Bandingkan hasil penulisan ulang untuk kedua kalinya. Setelah dibandingkan, oh ternyata kurang, perlu diperbaiki, kita perbaiki. Hasilnya setelah itu dibandingkan lagi. Kalau kurang ya dibandingkan terus sampai kita merasa itu cukup. Nah, contohnya adalah seperti ini. Hasil parafrase pertama. Nah, kalimatnya seperti ini. Ada berbagai jenis hewan yang hidup di Sumatera. Tadi kan hidup di Pulau Sumatera, sekarang jadi hidup di Sumatera. Hutannya dihilangkan, kata hutan dan pulau dihilangkan. Beberapa jenis itu menjadi rantai makanan. Tadi membentuk rantai makanan, sekarang menjadi rantai makanan. Ada yang disebut sebagai binatang buas. Nah, binatang buas memiliki ciri yaitu makan daging. Ada juga binatang yang merupakan herbivora. Rusa dan kancil adalah pemakan tumbuhan. Semua jenis hewan ini membuat hutan di Pulau Sumatera memiliki banyak keunikan. Nah, seperti itu. Nah, ada komentar. Yaitu, pertama, struktur paragraf dan kalimat masih mirip aslinya. Nah, betul juga. Ternyata ada beberapa kalimat, ada beberapa kata yang masih sama. Terus lebih banyak menggunakan sinonim. Ya, memang
penggunaan sinonim itu memang cirinya parafrase. Tapi ini masih banyak yang mirip aslinya, itu aja. Bukan salah, tapi lebih banyak yang mirip kalimat aslinya. Kalau yang bentuk kedua bagaimana? Nah, ini jadinya dia seperti ini. Keunikan hutan Pulau Sumatera tidak hanya dari adanya berbagai jenis hewan, tapi juga dari perbedaan kedudukan hewan itu dalam rantai makanan. Kalimatnya panjang, gitu. Ini ya, kalimat majemuk. Rantai makanan di hutan itu diisi oleh aneka jenis hewan yang berbeda kedudukannya. Tentu kedudukan dalam rantai makanan. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga itu nanti. Ada hewan yang merupakan karnivora, yaitu pemakan daging yang memangsa herbivora. Hewan herbivora seperti rusa dan kancil adalah mangsa karnivora. Apa komentarnya? Struktur paragraf dan kalimat sudah lebih bervariasi. Itu ya. Memang tadi prinsipnya adalah salah satu prinsip fleksibilitas. Diubah struktur paragrafnya, diubah struktur kalimatnya, dan kata-katanya menggunakan sinonim. Kita bandingkan sekarang ini ya. Nah, kita di sini bisa melihat yang naskah aslinya seperti itu, parafrase pertama seperti itu, dan parafrase keduanya seperti itu ya. Kita lihat bagaimana perbandingannya, mana yang masih mirip, mana yang sudah berubah, tidak hanya mengganti dengan kata-kata sinonimnya, tapi juga mengubah struktur kalimatnya dan struktur paragrafnya. Ya. Ini perbandingan dari dua parafrase, dua kegiatan parafrase terhadap satu naskah asli atau naskah asal. Ya. Seperti itu penjelasan tentang parafrase. Parafrase yang lebih lengkap lagi itu nanti masih ada di kesempatan yang akan datang. Kita melihat sekarang referensinya. Ini ada dua referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua.